Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, saat ini kita hidup di masa-masa yang cukup sulit. Beragam musibah dan krisis mendera umat Islam di banyak tempat. Saudara-saudara kita di Gaza dan di Lebanon mengalami penindasan dan pembantaian dari pasukan penjajah Zionis Israel. Saudara-saudara kita dari etnis Rohingya mengalami genosida sampai mereka harus mempertaruhkan nyawanya menyeberangi lautan demi menyelamatkan diri. Termasuk di negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia, juga mengalami yang namanya krisis, dari krisis ekonomi, moral, iman, dan sebagainya. Walhasil ada banyak PR yang harus kita kerjakan dan atasi bersama. Namun yang cukup mengherankan adalah sikap dari sebagian saudara kita sendiri yang justru menghembuskan fitnah keji dan tuduhan-tuduhan tendensius yang menjadi alat pembenaran atas apa yang menimpa saudara-saudara kita tersebut. Sikap seperti ini bukanlah akhlak kaum muslim. Seharusnya kita menyikapi keadaan yang menggenaskan yang menimpa umat Islam dengan merasakan rasa sakit seperti yang mereka rasakan. Tidak peduli mereka berasal dari negara mana, etnisnya apa, bangsanya apa, atau bahkan mazhabnya apa. Sakitnya mereka juga menjadi sakitnya kita. Kebahagiaan mereka juga menjadi kebahagiaan kita. Inilah akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Seperti ungkapan yang sering kita dengar, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Senantiasa ada sekelompok umatku yang dimenangkan atas kebenaran, tidak akan membahayakannya orang yang memusuhinya hingga hari kiamat, sedangkan mereka tetap seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah dimanapun berada, salah satu sikap terpuji yang harus kita miliki adalah kepekaan jiwa yang dalam. Orang yang memiliki kepekaan jiwa yang dalam akan membuatnya mampu menangkap isyarat-isyarat positif dari berbagai peristiwa yang terjadi, baik di masa lalu atau di masa sekarang. Kemuliaan hadir pada saat kita mau menghiasi jiwa kita dengan kelembutan dan kepekaan. Sayangilah siapapun, karena sesungguhnya Allah sangat sayang kepada siapa saja yang punya jiwa penyayang. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki kepekaan jiwa akan berakibat negatif pada diri dan masyarakatnya. Akibat yang ditimbulkan bisa berupa ketidakmampuan menangkap isyarat-isyarat positif dari ucapan maupun tindakan orang lain, serta dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai muslim kita harus memiliki kepekaan jiwa yang sangat tajam. Setidaknya ada dua upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, memiliki perasaan yang rendah hati. Kepekaan jiwa hanya lahir dari orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Tidak mungkin orang yang berperangai sombong bakal memiliki kepekaan jiwa. Sebab orang yang sombong memandang bahwa dirinya telah sempurna dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Tipe manusia seperti ini sangat sulit untuk menangkap isyarat dari sebuah peristiwa, termasuk yang tengah menimpa saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Imam Hasan Al-Basri berkata, tahukah kalian apa itu tawadhu? Tawadhu adalah engkau keluar dari rumahmu, kemudian tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim kecuali engkau merasa dan melihat bahwa dia lebih mulia daripada dirimu.
Sahabat Nabi Muhammad SAW Muaz bin Jabal pernah berkata, seseorang tidak akan mencapai puncak keimanan hingga sikap tawadhu lebih ia sukai daripada ketenaran. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang kedua, untuk memiliki kepekaan jiwa, kita harus suka menerima kritik dan saran dari siapapun. Selama kritik dan saran itu bersifat membangun, menggugah kesadaran, dan mengandung nilai-nilai kebenaran, maka tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Jangan menganggap setiap kritik yang ditujukan kepada kita sebagai bentuk permusuhan. Kita petik dan ambil manfaat darinya dengan mengabaikan tujuan orang yang mengkritik. Malik bin Dinar pernah berkata, innal badan iza sakimah lam yanja' fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rohatun wa kadzalikal qalbu iza alikahu hubbud dunya lam tanja' fihi al-mau'izah. Sungguh bila badan terasa sakit, maka makan, minum, tidur, dan istirahat menjadi tidak nyaman baginya. Demikian juga dengan hati, apabila sudah terpaut dengan cinta dunia, maka untayan nasihat atau kritik saran menjadi tidak nyaman baginya. Dua hal di atas jika kita laksanakan dengan baik, insya Allah akan mampu mengasah kepekaan jiwa kita terhadap kejadian yang terjadi di sekeliling kita, kejadian yang menimpa saudara-saudara kita sesama umat Islam. Sikap tawadhu, rendah hati, dan berlapang dada dalam menerima kritikan salah satu dua faktor kita memiliki empati dan simpati atas kondisi yang dirasakan oleh saudara kita umat Islam. Kalau kita sudah kehilangan sikap rendah hati dan kalau kita anti kritik, jangan bermimpi kita memiliki kepekaan jiwa, apalagi kepedulian kepada sesama. Jiwa menjadi antipati terhadap isyarat-isyarat dari sebuah peristiwa dan menganggap sebuah kejadian buruk yang menimpa saudara-saudara kita hanya sebatas berita angin lalu. Mari mengasah kepekaan hati dengan tawadhu dan senang menerima nasihat. Mari meningkatkan kepedulian kepada sesama muslim dengan membantu secara moral dan material. Kita dukung dan sokong dengan sumber daya yang kita miliki. Apa yang kita berikan untuk mereka, kebaikannya akan kembali kepada kita sendiri. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.